Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur semua yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, tak usah berlama-lama dan langsung aja masuk dalam pembahasannya. Kita mau bahas tentang apa? Ya, pembahasan kita kali ini karena ini tanamannya atau tanaman padi kita sekarang sudah brol ya, brolnya itu brol semua ini. Dan nanti akan proses selanjutnya itu apa ya, seperti ini lur ya, yaitu adalah proses pengisian bulir. Agar pengisian bulirnya ini nanti bisa dipercepat 2 kali, itu gimana caranya? Tentunya ada caranya lur ya, kalau kita tahu trik dan cara yang benar. Nah, selain kita nanti akan membahas tentang ini pengisian bulir, tidak kalah pentingnya lur ya, kita juga harus mengantisipasi dari serangan jamur ataupun bakteri yang seperti ini lur. Kita langsung tunjukkan secara langsung. Nih, ini ada kayak gini, hitam-hitam gitu lur ya. Ini bisa jadi nanti serangan serangan dari jamur. Jamurnya ya bisa jamur oncom. Jamur oncom itu jamur yang nanti pengisiannya ini jadi pecah gitu lur ya. Jadi nanti akan ada jamur-jamurnya. Terus atau bisa terserang nanti Xanthomonas ya, Oryzae gitu ya. Jadi kita nanti juga antisipasi. Karena apa? Karena tanaman sudah bagus-bagus kayak gini, kalau kita tidak merawatnya lagi dengan baik ya, nanti ya bisa merugikan diri kita sendiri lur ya. Karena dari awal kita sudah susah-susah nanam kok nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti yang aku bahas tadi, kenapa kita harus mempercepat ini masa pengisiannya? Agar apa? Ya karena kita di sini adalah mengejar kualitas dari gabahnya itu sendiri, agar nanti lur, bisa pengisiannya itu bisa bernas. Dan tidak kalah pentingnya apa? Kita juga mengejar harga jual dari gabah itu sendiri. Ini mau dijual tebasan atau mau dijual harga gabah, itu pasti ya dipengaruhi musim panennya lur ya. Kalau kita bisa ini mengisinya itu lebih cepat, jadi nanti bisa cepat panen, otomatis apa? Otomatis nanti ini harga atau yang kita dapat itu lebih tinggi daripada yang panen pertengahan sampai panen yang akhiran. Walaupun HPP-nya itu sudah ditetapkan 6,5 per kilonya, tapi di pasaran atau di lapangan kan ya tahu sendiri lur ya, gimana nasib para petani kita gitu ya. Nggak usah dijelasin itu. Nah, antisipasi kita agar kita tidak kecolongan atau tidak mendapat kerugian yang cukup signifikan ya, kita harus ini lur, pengisiannya itu harus dipercepat dan juga bisa mengantisipasi serangan dari jamur ataupun bakteri. Dan di sini bisa dilihat juga lur ya, alhamdulillah untuk pengendalian dari serangan sundep itu berhasil lur ya. Ini bisa dilihat semua ini. Nih, bisa dilihat lur ya. Alhamdulillah tidak ada satu pun ini yang terkena serangan sundep. Padahal kemarin pada saat mulai masa bunting awal ada kena 1-2 ya, tapi ini alhamdulillah sudah terkendali atau teratasi lur ya. Nah, jadi ini tandanya kayak gini lur, nggak ada malah yang keluar putih. Jadi ya kita harus berucap alhamdulillah ya, atau bersyukur. Nah, usaha kita tidak mengkhianati lur ya. Nah, kembali ke topik lagi tadi. Untuk pengisian, namanya pengisian, kita harus membutuhkan nutrisi yang amat sangat baik, berimbang, dan tentunya apa? Tepat sasaran. Ini aku sering tekankan lur ya, pemberian nutrisi itu harus tepat sasaran. Agar apa? Ya agar bisa diserap secara maksimal, tidak banyak nutrisi yang terbuang percuma atau sia-sia. Karena ya kelebihan nutrisi tidak akan bisa diserap tanaman. Contohnya kita kalau makan ya paling cuma 1 piring, kalau diberikan 3-5 piring ya mau yang jeglek lur ya. Ya. Terus nutrisinya yang akan diberikan itu apa ya? Namanya ini pengisian, tentunya kebutuhan nutrisi itu adalah dominan kalium atau unsur K ya. Dimana ini dia membutuhkannya itu amat sangat tinggi, dan tidak lupa dibantu dengan unsur nitrogen. Agar apa ya? Agar prosesnya lebih mudah atau lebih
cepat lur ya. Terus bisa menggunakan apa? Ya bisa menggunakan pupuk majemuk. Contohnya apa? Contohnya adalah KNO3. Nah dalam KNO3 itu ada yang putih, ada yang merah. Kita menggunakannya itu yang putih, dan juga ada yang pril ataupun yang kristal. Itu bisa menggunakan pril atau kristal sama saja. Nah terus di sini karena kita sudah menggunakan asam amino super dari awal, tentunya kita dalam mempercepatnya tetap kita mengandalkan asam amino super juga lur. Agar apa? Agar ini lur bisa disimak atau bisa dilihat secara langsung. Agar ini nanti tanamannya atau daun benderanya itu sampai panen itu tetap hijau. Walaupun apa? Walaupun ini nanti bulir padinya itu sudah kuning dan sudah tua, tapi daunnya itu atau benderanya itu masih tetap hijau segar. Itu apa? Menandakan nanti pengisian dari bulir itu bisa maksimal dan juga bisa apa? Bisa bernas. Dan tidak kalah pentingnya tadi juga lur ya, untuk pengendalian dari jamur ataupun bakteri kita akan menggunakan apa? Untuk jamur dan bakteri kita tentunya sudah mempercayakannya dengan bahan aktif apa? Iya benar dulur, kita biasanya menggunakan bahan aktif difeconazole. Karena apa? Dalam kandungan anjol itu sudah ada ZPT atau zat pengatur tumbuh yang bertujuan apa? Yang bertujuan adalah menghambat dari pertumbuhan dan memfokuskannya dalam pengisian ini lur ya. Karena ini kan pengisian bulir ya, jadi nanti dia lebih fokus di pengisian bulirnya daripada lari ke daunnya. Nah itu kita dalam penggunaan atau pemilihan bahan-bahan sudah diperkirakan dan juga sudah diuji di lapangan. Karena kita dalam pembuatan konten sudah ada 4 tahun lur ya. Jadi ya kalau pemain lama atau yang sudah ngikutin channelnya dari lama ya pasti sudah paham. Nah kita bicara dengan dosisnya, karena ini dosis adalah yang juga sangat penting lur ya. Karena apa ya, selain untuk irit dan juga bisa memaksimalkan, tentunya dosis ini juga berperan penting dalam apa itu, kebutuhan tanamannya. Nah untuk dosis ini sebenarnya untuk dosis itu nggak bisa nentu lur ya, tapi kita bisa ambil garis tengahnya itu kisaran berapa. Untuk apa? Untuk asam aminonya biasanya dosis standarnya kan 25 sampai 30 mili. Tapi pada saat masa bunting kemarin kita tingkatkan di 35 sampai 40 mili. Terus ini masa pengisian kita turunin malah lur di berapa? Di 30 sampai 35 mili. Karena apa? Karena dia fokusnya nanti cuma di ini lur, pengisian bulir dan untuk mempertahankan daunnya tetap hijau. Dan untuk KNO3 putihnya ini, untuk KNO3 putihnya ini kita kasih dosisnya itu berapa? Untuk dosis KNO3 putih ini sebenarnya standarnya itu adalah 3 sendok makan ya. Tapi kali ini kita nanti karena kita sudah menggunakan asam amino itu cuma membutuhkan kisaran 2 sendok makan saja. Itu sudah alhamdulillah cukup baik lur. Jadi ya cukup irit gitu ya. Nah itu tadi lur ya duetnya. Duet apa? Duet dari nutrisi terus juga ditambahi dengan pengendalian dari jamur ataupun bakteri. Itu nanti kalau kita bisa menerapkannya atau bisa memberikannya secara teratur di tanaman kita, insya Allah tanamannya ini nanti akan baik, segar, dan tentunya hasil yang akan kita dapatkan juga akan meningkat. Meningkatnya itu kita tidak harus muluk-muluk harus 2 kali lipat, itu ya enggak lur ya, mana ada ya mau meningkat langsung 2 kali lipat. Peningkatannya itu kisaran 10% sampai 20% itu insya Allah itu sudah sangat amat tinggi gitu lur ya. Apalagi kita bisa memaksimalkannya peningkatannya di 30%. Top gitu lur. Ya dulur, aku cukupan sampai di sini ya. Bagi sedulur yang masih belum jelas atau pengen bertanya, tanyakan saja langsung lur ya di kolom komentar atau bisa langsung WA saya gitu ya. Karena juga banyak yang sudah saya pandu gitu lur. Agar apa ya? Agar bisa kita menanam dan baik semua gitu lur ya. Nggak cuma aku saja yang menikmati, tapi nanti sedulur juga bisa menikmati hasil atau jerih payahnya gitu ya dengan menonton YouTube ataupun
media sosial yang lainnya. Nah, dulur, aku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.